Di sini saya ingin meminta sedikit informasi kepada Ibu terkait dengan kondisi kesehatan Ibu hari ini. Monggo Mbak. Untuk waktunya sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Monggo Mbak. Saya nggak mengganggu waktunya Ibu. Oh betul. Ya Ibu, sebelumnya boleh saya tahu nama dan juga tanggal lahirnya Ibu? Supati tanggal 8 bulan 11 tahun 59. Tahun 59. Nggih. Sekarang usianya 62. Nggih. Sekarang usianya 62 tahun. Ibu Supati berarti sekarang sudah pensiun ya Bu? Nggih, 4 tahun yang lalu Mbak. 4 tahun yang Nggih, lalu. di rumah sekarang ngomong 7. Oh, itu sudah. Nggih. Ada berapa cucunya Ibu? Masih satu. Masih satu. Nggih. Oke. Ibu dulunya kerjanya sebagai apa Ibu? Saya dulu kerja di puskesmas di bagian kantor Mbak, administrasi. Oh, di administrasi. Nggih. Di puskesmas mana Ibu? Puskesmas Rawat Tengah. Di puskesmas Rawat Tengah. Nggih. Sudah lama ya Ibu kerjanya di puskesmas Rawat Tengah? Nggih Mbak, mulai kerja pertama sampai pensiun saya di puskesmas Rawat Tengah. Ibu berarti tinggal di sini juga dari sejak? Ya, mulai kecil Mbak. Mulai kecil. Nggih, mulai lahir saya kebetulan asli penduduk sini Mbak. Oh, Ibu jadi Ibu di rumah tinggal bersama Anak sama suami, kebetulan kita tinggal satu rumah Mbak. Nggih, kamarnya cuma satu, tidak jauh-jauh Mbak, biar tidak kumpul. Oh ya, alhamdulillah kok gitu nih Bu ini. Oh, dari Ibu maupun keluarga itu apakah ada yang punya riwayat penyakit Bu sebelumnya? Nggih, ibu saya itu dulu punya sakit sering linu, terus sering pusing. Ternyata dirasakan itu Mbak, yang sering pusing itu katanya ibu bidan dekat rumahnya ibunya ibu, nggih, itu darah tinggi. Darah tinggi. Tapi alhamdulillah ibu ini karena sering olahraga Mbak, olahraganya di rumah, nyuci, ngepel itu alhamdulillah ibu normal-normal saja. Oh ya, Ibu selain olahraga itu untuk menjaga biar tekanan darahnya nggak juga tinggi itu gimana Bu? Ibu gimana ya? Ya itu menghibur diri, berusaha senang sama ngomong lucu itu loh Mbak. Jadi hiburan gitu Bu? Iya. Nah, kalau misalnya lewat alergi Bu, Ibu ada riwayat alergi mungkin? Dulu Mbak masih muda itu pernah alergi ikan laut. Oh, alhamdulillah. Nggih. Kalau sekarang Bu? Sekarang mungkin kalau sudah tua nggak ada lagi Mbak. Oh, jadi alerginya saat usia muda. Nggih, ya sudah punya anak Mbak. Nggih, waktu di kerja itu nggak tahu karena apa. Itu ikan laut, semua jenis ikan laut atau? Iya, ikan laut. Pokoknya setiap makan yang dari laut itu Mbak, yang amin itu sih ibu gatal-gatal. Nggih, tapi itu berjalan ya cukup lumayan lama, sekitar 5 tahun ibu tidak konsumsi Ikan. nggih yang dari laut. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak. Terus kan berarti Ibu nggak mengkonsumsi ikan laut. Iya, Nah, dulu. untuk pengganti protein dari ikan itu Ibu mengkonsumsi apa? Ya ikan sungai itu ayam itu bisa. Nggih. Ya Ibu, dari selain alergi makanan, Ibu apa ada alergi yang lain Bu? Nggih, dulu Mbak, kalau pagi itu pas nyapu gitu ya, pahing terus. Iya, sampai sekitaran jam 9 itu baru enakan. Terus kalau malam tiba-tiba tidur jam 3 malam itu ya, jam 2 itu ya pilek mas Mbak. Nggih, jadi kalau kena apa ya, hawa dingin sama debu gitu pahing, pilek pasti. Nggih. Tapi itu ya sekitaran tidak lama sih Mbak. Dari kecil atau? Enggak, sudah punya anak. Sudah mulai Nggih. Ya sekitaran umur 30-an itulah Mbak. Tapi terus akhirnya mungkin sendiri. Sudah terbiasa mungkin ya Bu. Dilatih. Terus selama Ibu alergi waktu itu kan
Berarti kan ibu kalau misalnya nyapu gitu-gitu agak kesulitan gitu karena ada debu. Nggih, nunggu kalau siang nggih. Jadi bersih-bersihnya itu Nggih, siang kadang hari. dulu ya kita tutup gitu, Mbak. Oh, Kita pakai tutup masker gitu. nggih, kita tutup. Itu ibu berarti alergi pada makanan, hulu nggih, Nggih. dan juga debu gitu. Nggih. Kalau untuk obat-obatan ibu ada alergi juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Ibu selama 3 tahun terakhir mungkin ibu ada konsumsi obat-obatan. Enggak ada. Jadi alhamdulillah ibu sehat nih. Nggih, alhamdulillah sehat, Mbak. Doain, Mbak. Ibu semoga selalu sehat nih. Ibu mohon maaf, saya ingin tanya dalam beberapa tahun terakhir ini apa ibu pernah menjalani operasi? Iya. Operasi apa nih? Ada benjolan di punggung sama di ini sebelah leher. Katanya dokter itu apa ya, Mbak? Jinak gitu loh, Mbak. Tapi ya mengganggu, akhirnya ya diambil gitu. Kalau untuk sekarang bagaimana Bu? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Sudah Tidak ada tidak mengganggu lagi karena sudah diambil. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nggih. Ibu selama sudah mention ini pernah menjalani perawatan nggak Bu di rumah sakit misalnya atau di puskesmas? Dan Mbak, Oh enggak. Jadi karena apa? Karena kesehatan itu nih tidak menjalani perawatan gitu. bukan cuma kadang kalau pas waktu pilot itu ke bidan sebelah. Oh di dekat rumah. Oh, jadi kan ibu itu dulu ada riwayat alergi ikan laut. Iya. Nah sekarang sudah nggak alergi lagi. Iya. Itu pola makan ibu sekarang itu bagaimana Bu? Seperti biasa, Mbak. Seperti biasa. Nggih, biasa. Jadi nggak ada yang dihindari untuk dimakan gitu. Mungkin kita karena usia sudah tambah, Mbak, katanya Bu Bidan itu suruh mengurangi makanan yang berminyak dan berlemak. Jadi ya manut, soalnya ibu ini kan darah tinggi. Nggih. Takutnya nanti menurun juga ke ibu. Nggih, ya katanya Bu Bidan tidak gampang lindung-lindung itu suruh mengurangi makan yang lemak-lemak itu katanya. Oke. Jadi ibu sudah mengerti kalau itu harus dikurangi. Ibu tadi ibu menyebutkan bahwa keluarganya ibu ada riwayat penyakit gitu nih. Nggih. Dan juga ibu dulunya juga pernah ada riwayat alergi gitu. Ibu apakah ada keluhan hari ini Bu? Gitu, cuma ya kadang itu karena mungkin sudah tua ya, Mbak, sering sering keju-keju gitu loh, Mbak, sering capek gitu kalau kita kerja itu sering ya mungkin karena faktor usia, Mbak, sering merasa kesel gitu. Terus kalau ibu pas capek gitu suka terbengkalai nggak Bu kadang pekerjaan di rumah gitu? Ya kadang ya ibu berhenti ya itu ya kadang waktunya ya iya, Mbak, terbengkalai juga, soalnya ibu kan ya sendiri, anak ibu kerja, jadi saya ibu ngomong cucu ya yang penting cucu saya itu. Nggih. Oke, ibu mengalami apa namanya keju-keju gitu gitu, mungkin dari lino seperti itu. Ya mungkin nanti saya akan sedikit memberikan terapi nanti biar ibu bisa berkurang sedikit Bu ya. Sebelumnya ibu ini ada beberapa data yang harus diisi Bu terkait dengan berat badan. Ibu terakhir timbang kapan Bu? Timbang berat badan? Seminggu yang lalu di Bukijan aku pilek gitu, Mbak. Oh, pilek. Berapa ya? 60, Mbak. 60. Nggih. Kalau untuk tinggi badannya ibu berapa Bu sekarang? Sekarang waktu yang di Posyandu kapan hari itu, Mbak, yang ngantarkan cucunya ibu ikut diukur, pengen ibu tahu. Nggih. 155. 155. Nggih, 155. Iya Bu, jadi berat badannya ibu 60, tinggi badannya 155. Ini ibu tergolong kondisinya tergolong normal Bu, cuman hampir mendekati gemuk
diimbangi dengan olahraga juga Bu, ditambah dengan olahraga nih. Ibu, selanjutnya saya ukur tekanan darah dulu nih. Alhamdulillah normal nggih. Tekanan darahnya 100/80. Ibu apa mengalami gangguan penglihatan Bu selama ini? Iya Mbak, kalau melihat dekat saya Mbak, itu nulis gitu ya. Nggih. Ini tidak begitu kelihatan ini Mbak, kelihatan garis. Nggih. Jadi harus pakai kacamata. Nggih. Jadi Ibu pakai kacamata nggih? Iya, untuk melihat yang ciri-ciri di dekat itu Mbak. Itu mulai sejak kapan pakai kacamatanya Ibu? Ya, mulai sekitaran umur 45-an itu. Sudah pakai Nggih. kacamata. Itu jadi Kalau baca. dipakai kalau baca Iya. aja. Kalau untuk mendengar Ibu apa ada gangguan? Alhamdulillah, mboten. Alhamdulillah. Jadi masih bisa dengar jelas gitu. Gitu kacamata itu Mbak, kalau buat baca yang kecil-kecil itu enggak. Oh gitu. Selain itu Bu, mungkin dari fungsi indera yang lainnya, mungkin dari indera penciuman atau lidah Ibu mungkin ada gangguan yang enggak? Oh tidak ada. Jadi normal gitu Bu. Ibu giginya Ibu apa ada yang berlubang Bu? Nggih, ada berlubang tapi sudah dibawa ke dokter gigi, sudah saya tempel Mbak. Oh. Nggih. Soalnya dia enggak ngilu. Ibu sering sakit gigi berarti? Enggak Bu, sekarang. Kalau sebelum ditempel itu sakit gigi? Iya, kalau minum air dingin itu rasanya teng-teng Mbak. Kalau sekarang sudah enggak. Ada giginya itu apa ada yang sudah lepas? Alhamdulillah Masih kuat-kuat nggih. Oh, Ibu pakai gigi palsu enggak? Buatan. Berarti giginya masih utuh dan tidak pakai gigi. Ibu kalau misalnya Ibu bersih-bersih, Ibu jalan agak jauh gitu Bu ya. Itu Ibu nafasnya agak ngosot sama badan Bu. Badan. Jadi masih biasa aja. Sering ada gangguan perut atau pembuatan Bu? Alhamdulillah, mboten Mbak. Mboten. Nggih. Ada asma mboten niku? Mboten. Alhamdulillah, mboten. Ya, alhamdulillah. Ini itu Mbak, cuma sering kadang ribu itu loh Mbak. Oh. Nggih, kalau sing lain ini alhamdulillah ibu ini tebal Mbak. Nggih. Pak sering ribu mungkin karena sudah ya usia sudah Mbak. Ibu irinnya itu biasanya terasa kalau pas ngapain Bu?
Iya, kalau kecapean gitu loh mbak, kecapean gitu terus bangun tidur, kadang itu rasanya mbak kesel gitu, bingung gitu. Kalau misalnya buat turun jadi tempat tidur gitu nih Bu. Iya, boten kadang kalau pas bangun tidur, pas itu rasanya ya kayak pegel kaki gitu loh mbak. Itu di kedua kakinya Bu. Iya, Gitu. tapi sebentar mbak, habis itu ya lagi. Jadi Ibu enggak sampai minum obat untuk menghilangkan Boten, boten, minum air putih ibu. Oh, kalau minum Oke, katanya Bu Bidan itu suruh banyak minum air putih, jadi ibu manut katanya Bu Bidan itu. Iya Bu, ini beberapa pertanyaannya sudah, tapi masih ada lagi. Boleh saya lanjutkan Ibu? Monggo. Tidak apa-apa nih? Monggo. Tidak mengganggu waktunya. Monggo. Ini salam pulang. Oke Bu, Ibu akhirnya ini sering ada kelupaan nggak Bu? Misalnya kayak lupa ngapain gitu? Alhamdulillah, enggak ibu. Oh, enggak. Enggih. Oh, alhamdulillah. Biasanya kan kadang kalau sudah mulai masuk usia lansia itu biasanya kan ada ibu-ibu yang sudah rumah punya apa gak lupa gitu. Alhamdulillah saya ingatnya ibu itu mbak dia mungkin karena sering setiap hari apa ya beraktivitas itu Jadi masih normal-normal Nggih. gitu. Oh iya Bu, untuk ibadah ibu sehari-hari nih, itu ada apakah ada masalah Bu untuk ibadah? Mungkin mbak malah kita ya masih bisa melaksanakan kewajiban kita 5 waktu. Terus ibu kalau pas apa ya lagi nggak mood, lagi banyak mikir, ibu lebih banyak apa ya mendekatkan diri sama pangeran karena itu sudah usia-usia senja gitu. Jadi ibu lebih pasrah. Jadi ibu lebih banyak mendekatkan diri kepada yang kuasa ya. Selain itu Bu, misalnya pasti kan dia namanya tetangga mungkin ada pembicaraan yang menyakitkan gitu. Itu bagaimana ibu menanggapinya? Ya namanya tetangga mbak, ya mesti aja ada omongan ini ya kalau dipikir nanti ibu ya tambah kepikiran, tapi ya ibu itulah ibu pasrah sudah sama yang kuasa gitu. Jadi ibu tidak ada perasaan kayak mantel gitu gitu. Ya makasih kadang ya ada, tapi ibu yang berusaha apa ya mbak? Bisa berkembang gitu ya Bu. Berusaha menenangkan diri ya Menerima. Itu kan terkait dengan hubungan ibu dengan yang kuasa gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di rumah atau mungkin masalah yang ibu hadapi itu biasanya ibu ngobrolkannya dengan siapa ibu? Ya anak bersama suami. Jadi masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah sering berdiskusi gitu. Ibu kan kalau ada masalah itu sering diskusinya dengan keluarga ibu gitu. Ibu ada ini nggak Bu, misalnya kayak hobi atau mungkin keinginan yang ibu ingin lakukan di usia yang sudah masuk lansia ini, itu apa ada mendapat dukungan dari keluarga atau pembuatan? Seperti apa ya mbak? Oh, yang misalnya ibu ingin kayak berkumpul dengan teman-teman ibu yang sudah mungkin lama tidak ketemu gitu, apakah keluarganya ibu mendukung ibu untuk melakukan itu? Iya, jadi kalau ibu ada arisan sama ibu-ibu tetangga itu ya enggak apa-apa mbak. Cuma sekarang kan karena masa-masa pandemi jadi ya lebih waspada. Karena ini pandemi, ibu jarang ketemu juga dengan teman-teman ibu nih. Sering Ini kan juga pandemi sekarang nih, lebih sering di rumah juga jarang keluar. Itu ibu ada merasa bosan nggak Bu di rumah gitu? ya sebenarnya ya bosan mbak, tapi ya begini lagi ya mbak ya takut sih mbak usia ibu sudah gini takut ya dengar orang itu ya Resiko juga ya. Untuk mengatasi rasa bosan ibu selama pandemi itu
apa Bu yang Ibu lakukan? Saya Mbak, Nggih. saya sering ya itu bersih-bersih terus nanam gitu loh Mbak, tanaman-tanaman gitu. Oh, tanam bunga-bunga Ya gitu. kayak bunga atau apa, sayuran atau apa, berapa gitu, jadi mengisi waktu luang Mbak. Bisa tersalurkan gitu Nggih, ya Bu. nggih. Itu kan nggak bisa keluar rumah gitu nih, di rumah ngurusi tanaman itu Ibu masih sempat merasa sedih nggak Bu? Namanya ya Mbak, biasanya kita bisa kemana-kemana terus sekarang di rumah aja ya jenuh bosan itu ya mesti Mbak, kapan dan cepat berakhir ini Mbak. Mungkin kita berdoa sama-sama ya Bu ya, semoga segera baik-baik aja. Amin. Ya Bu, saya rasa untuk saat ini informasi yang dibutuhkan dari Ibu sudah mencukupi. Untuk selanjutnya tadi saya kan sempat memberitahu Ibu bahwa saya akan sedikit mengajarkan terapi untuk mengatasi kelelahan yang Ibu alami nih. Nah, Bu, ini terapinya namanya terapi relaksasi atau progresif Bu. Untuk waktunya itu kurang lebih 15 menit. Apa Ibu bersedia nih? Betul nama gitu. Ini mungkin bisa Ibu lakukan kalau pagi hari atau mungkin sehari-hari gitu. Biar linu-linunya atau mungkin ketegangan linu-linu dan juga rasa capek yang Ibu alami itu bisa sedikit berkurang gitu. Kan terapi relaksasi progresif. Jadi terapinya ini berfungsi untuk meregangkan otot-otot Ibu yang tadi kaku seperti itu. Nah, untuk kerjanya itu nanti menegangkan dan juga merelaksasikan otot-otot tubuh. Ibu mungkin sampai sini ada yang Ibu tanyakan terlebih dahulu. Oke. Kalau begitu bisa kita langsung saja mulai nih Bu. Nah, pertama itu melatih otot tangan Bu. Jadi biar otot tangan ini tetap kuat. Nah, pertama kita letakkan tangan seperti ini Bu. Kita kepalkan begini, kemudian dihitung sebanyak 10 detik Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dirilekskan Bu. 1. Nah, selanjutnya Bu untuk melatih otot-otot di sini Bu, di lengan atas gitu. Nah, itu tangannya diletakkan begini, dua-duanya Bu. Nah, jadi ditegangkan juga sama kayak tadi, dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dirilekskan Bu. Nah, selanjutnya melatih otot bahu Bu di sini. Nah, itu bahunya diangkat ke atas. Nah, seperti itu. Tangannya diletakkan di samping Bu. Nah, gitu. Itu kita hitung sampai 10 nih Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dirilekskan lagi Bu. Selanjutnya mengerutkan alis dan mata Bu. Jadi digerutkan begini. Nah itu kita hitung sampai 10 ya Bu. Kemudian dirilekskan lagi. Oke. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Otot-otot di belakang leher Bu, ini biar nggak terasa tegang gitu lehernya nih. Terus tangannya diletakkan di sini, kemudian ditarik ke belakang gini. Gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian diluruskan lagi ya. Setelah di ke belakang, kita tegangkan juga ke depan. Kemudian nanti diluruskan ke lagi nih Bu. Nih. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan untuk soalnya untuk punggung Bu, biar punggungnya nggak kerasa keju-keju nggih. Untuk sakit. nggih, agak dikedepankan gini. Ditahan, dihitung sampai 10. Yang mulai ya Bu. Nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya tarik nafas Bu. Tarik nafas agak dalam ya. Lagi Bu. Nah, ya. Selanjutnya ini untuk otot-otot kaki Bu. Jadi mungkin kita bisa agak ke belakang ya Bu duduknya. Nah, untuk kakinya ini diluruskan begini Bu. Iya, diangkat. Ini sini Bu. Jadi kakinya itu diluruskan begini Bu. Dan dengan begini kita hitung ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diluruskan lagi. Sama gitu. Ini sudah selesai Bu untuk terapinya. Jadi untuk terapinya itu dimulai dari tangan. Tangannya tadi diluruskan. Kemudian Kemudian lagi ya Mbak. diangkat jadi ini. Kemudian kemudian ke wajah. terus Nah, kemudian habis itu dari mulut ini bahu. bahunya. Kemudian tarik nafas. Kemudian untuk kepala leher. Kemudian untuk punggungnya juga. Terus baru di kaki gitu. Jadi itu kalau bisa Ibu lakukan secara berurutan. Setiap hari ya Mbak ya? Boleh setiap hari itu kalau Ibu ada waktu. Itu tadi setelah dilakukan terapi bagaimana perasaan? Agak enak Mbak. Enak gitu. Sudah mendingan. Untuk kakinya tadi yang linu-linu itu Ibu bagaimana? Ya Masih belum enak kan masih pertama Mbak. Ya, jadi bisa sering-sering dilatih seperti itu Ibu. Mungkin itu Bu dari saya. Mungkin minggu depan atau kapan mungkin saya kesini lagi untuk memeriksa kondisi Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mohon maaf merepotkan Ibu. Mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Kalau begitu saya pamit Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau bekerja sama dengan saya. Semoga Ibu selalu sehat. Itu saya permisi Ibu.